Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rapat paripurna masa kedua, sidang kedua tahun 2021 dalam rangka pembahasan materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020, Raperda Usulan Eksekutif dan Raperda Inisiatif DPRD hari ini Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021 dimulai. Pembacaan daftar hadir anggota Dewan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD. Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat hari tanggal Kamis 5 Agustus 2021 jam 10.30 waktu Indonesia Timur. Tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Raja Ampat. Agenda Rapat Paripurna kedua masa sidang kedua tahun 2021 tentang pembahasan materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020, Raperda Inisiatif DPRD dan Usulan Eksekutif tahun 2021. Nomor 1. Nama Abdul Wahab Warwi, Jabatan Ketua, keterangan hadir. 2. Renol M. Bua SE MSI, Jabatan Wakil Ketua 1, keterangan hadir. 3. Charles A.M. Indir ST MSI, Jabatan Wakil Ketua 2, keterangan sakit. 4. Dr. Andus Martinus Mambratu MSI, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 5. Simpson Sanoy Esos, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 6. Muhammad Said ST, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 7. Yardin, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 8. Yoris Lumbewas SE, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 9. Rahmawati SIP, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 10. Benoni Saleo, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 11. Islawati Sabale, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 12. Hamid Al-Hamid, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 13. Muhammad Taufik Sarasa ST, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 14. Ismail Seraka, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 15. H. Ali Rumbara, Jabatan Anggota, keterangan izin. 16. Zainuddin, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 17. Yehuda Manggarai, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 18. Tidoris Jandi Kapisa, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 19. Ibrahim Macak, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 20. Fahmi Macak SE, Jabatan Anggota, keterangan hadir. Keterangan jumlah 20 orang, hadir 18 orang, izin 1 orang, sakit 1 orang. Pembacaan selesai. Pernyataan pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, rekan-rekan anggota Dewan, yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut Waisai, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten 1, Sekretaris DPRD, para asisten sekda, staf ahli bupati, seluruh pimpinan OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kepala distrik kota, dan para lurah. Yang kami hormati saudara-saudara kepala instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, kepala BPJS Kesehatan dan kepala BPJS Tenaga Kerja. Yang kami hormati saudara ketua KPUD dan Bawaslu atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan partai politik,
yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Peserta rapat yang berbahagia, setelah mendengar pembacaan daftar hadir anggota Dewan yang dibacakan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariatan DPRD, maka jumlah anggota Dewan yang hadir telah memenuhi quorum. Oleh sebab itu, rapat paripurna kedua masa sidang kedua tahun 2020 dalam rangka pembahasan materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020, Raperda usulan eksekutif dan Raperda inisiatif hari ini Kamis tanggal 5 Agustus 2021 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peraturan daerah tahun 2001. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID, tapi kami semua masih tetap diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu untuk mengikuti rapat paripurna kedua masa sidang kedua tahun 2021 dalam rangka pembahasan materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 dan Raperda usulan eksekutif serta inisiatif DPRD pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, mewakili pidato ini pertama-tama saya atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Raja Ampat beserta segenap pemangku kepentingan Kabupaten Raja Ampat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati dan jajarannya yang telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat atas audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 dan juga merupakan opini wajar tanpa pengecualian WTP ketujuh kali secara berturut-turut. Sebagai pimpinan DPRD, saya menyampaikan rasa bangga dan diiringi oleh ucapan terima kasih atas peran dari rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan kewenangannya sehingga opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 ini mampu dipertahankan. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta segenap masyarakat yang mendiami pesisir dan pulau-pulau di Kabupaten Raja Ampat yang telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman sehingga kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dapat diselenggarakan dengan baik. Sidang Dewan yang kami banggakan bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Hal ini dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan pemerintahan daerah guna menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang terjadi selama ini. Penyempurnaan pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ini juga dilakukan sebagai penyempurnaan pengaturan dalam rangka menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 ini hasil audit BPK dan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Ini adalah merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat yang terdiri atas 7 jenis laporan, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami banggakan, 7 jenis laporan keuangan ini harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan dalam salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia. Selain laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga merupakan laporan realisasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang bisa diperbaiki untuk kepentingan proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan prinsip asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Saudara Bupati serta undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami merasa perlu untuk mengingatkan tentang waktu pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 berdasarkan jadwal kerja perwakilan rakyat daerah Kabupaten Raja Ampat adalah bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Oleh karena itu, ke depan diharapkan pengajuan rencana peraturan daerah tentang RAPBD perubahan dan APBD induk dapat diserahkan ke DPRD tepat waktu. Pada masa persidangan kedua ini juga diagendakan pembahasan rencana peraturan daerah, usulan pemerintah daerah, dan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Sehingga dari meja pimpinan ini kami berharap agar jadwal yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembahasan raperda tersebut yang dikoordinir melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD. Kami juga berharap kepada saudara Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku tim anggaran pemerintah daerah agar memerintahkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk berada di tempat serta menghadiri undangan komisi dan anggaran dan banggar sebagai mitra kerja selama pembahasan materi raperda ini, dan kalau bisa jangan diwakilkan oleh staf dan lain-lain, harus hadir langsung kepala OPD-nya. Sidang Dewan dan hadirin yang kami banggakan, demikian pidato ini, kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu
melimpahkan berkat dan rahmat, anugerah serta melindungi kita semua dalam tugas dan pelayanan kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai di hati. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sambutan Wakil Bupati Raja Ampat kepada Bapak disilakan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati Bapak, Ibu, anggota Dewan, yang saya hormati Kapolres Raja Ampat, yang saya hormati Dandim 1805 Raja Ampat, yang saya hormati Danlanal Kabupaten Raja Ampat atau yang diwakili oleh Danpos, yang saya hormati Sekda Kabupaten Raja Ampat atau yang diwakili Asisten 1 Tata Pemerintahan Sekda, yang saya hormati pimpinan OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati Sekretaris DPR Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati pimpinan partai politik, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, serta tamu undangan dan insan pers yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Mari kita sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpah dan rahmat karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan sidang rapat paripurna pembahasan Raperda, laporan keuangan pemerintah daerah LKPD, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI, hasil tahun anggaran 2020, dan Raperda inisiatif DPRD dan usulan eksekutif tahun 2020. Saya ingin mendahului dengan pemberian apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat.
atas peran dan kemitraan yang baik selama ini, sehingga berbagai agenda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini sebagai wujud kolaborasi yang kuat dan mengawal kepemimpinan kami pada periode ini. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan tuntunan dan ridhonya, sehingga Raja Ampat mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-7 secara berturut-turut. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan kerja keras dan kerjasama kita semua, termasuk dukungan dari Bapak Ibu DPR Kabupaten Raja Ampat. Kita berharap agar keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Secara pribadi dan secara umum, bahwa WTP ini bukanlah segala-galanya dalam kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hasil WTP yang kita terima memicu semakin kita semua untuk lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati, di era semakin terbuka seperti saat ini, upaya peningkatan kualitas layanan pengelola keuangan merupakan suatu keharusan bagi setiap entitas pemerintah di tanah air. Selain tata kelola keuangan yang telah diatur secara rinci di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan terobosan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Rencana peraturan daerah tentang LKPD hasil audit BPK RI tahun anggaran 2020, Rapeda inisiatif DPRD dan usulan eksekutif ini merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan terukur. Penyelenggaraan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna dengan menerapkan kaidah-kaidah pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang berbasis akrual. Pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati, saya mengajak kita semua, baik eksekutif, legislatif, dan masyarakat secara umum untuk dapat berkontribusi positif dengan ide-ide sumbang saran yang konstruktif guna membangun Raja Ampat yang kita cintai ini. DPR sebagai legislatif yang merupakan mitra pemerintah merupakan elemen terpenting di dalam kebersamaan untuk bersinergi memberikan energi positif di era pembangunan ini. Sekali lagi saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR Raja Ampat yang telah bersama-sama dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Keberhasilan pemerintah daerah bukan saja menjadi keberhasilan eksekutif, tetapi juga menjadi keberhasilan legislatif dan keberhasilan seluruh masyarakat Raja Ampat. Pimpinan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati,
Pada akhirnya saya mengajak kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih terjadi di dunia ini. Kita bersama-sama berkewajiban untuk saling menjaga dari penularan virus ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.